Nabi Isa ibri ijaz perkara si bisa maaf pesdak ke orang lain beni bisa beres penyakit tapi bisa maudi pereng maudi pereng mati colok aja haha itu bisa maudi orang mati itu ki maudi orang mati maudi pereng mati ni kalau kita mun pereng ni ketip handphone ni kalau ni ke perengnya mana kipas, nah ini ke bareng tongkat seperti puisi nak kena santri jerawat oh jerawat kau sungguh hebat tak pilih santri tak pilih ustad tak pilih muka tak pilih pantat layak kan mari kita ngaki geluh kita ngaki kita kepala kau mulai lah gelai kamar sampai leku mak lihat pesan kemin aja neng jagulian keluh siapa yang paling bagus syair atau sastranya dialah orang terhebat pada waktu itu sehingga di dinding Ka'bah itu tertulis bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia Pak kopang pentong bendi bikok kakinya urusan ngaji aku apa sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya apa kakek cak cereng dek ira apa tak deng padeng tak teman nemuring gendeng tak langkong para sepuh sebedai bagus saya paham sebenarnya tadi mulai dari baca Fatihah sambutan pengumuman penugasan guru tugas itu pakai podium kenapa saya kok pakai kursi ini bukan istimewa benih panitia ini kebenter mun kule pemancing katon kocan edo cereng orang lebih podium matekin apa ada cagelak ada sekene karo orang edo enggak bes lah pada kau punya tekek saya gelak kaki secara khusus guru peten kau lesarung guru ajunan Sobolja Kiai Ahlaqur Rafiq Abdul Wasi beserta seluruh jajaran majelis keluarga Epon sesangat peten kau la amul jaaki sangat peten kau la ta'zimi ajunan Sobolja Kiai Haji Ahmad Wasil Ahmad juga batan kaul amul jaaki batan kaul ta'zimi ajunan Sobolja Kiai Haji Abdul Ghafur benda seteja para kiai seteja para guru seampun hadir nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian batan kaul ta'uning da asma ipon. Namun meskipun batan kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku tisah perlengahan lauk Iki Kak Dinto ajudan Sobolja Bapak Haji Muhammad Said beserta seluruh jajaran perabot di Saipon, pengurus sekaligus remaja Masjid Baitur Rahim dan seluruh jajaran
pengurus Pondok Pesantren Taman Sari, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, santriwan santriwati seperti kaula hormati dan seperti kaula amul jaaki. Ngereng kaula ban ajunan amuci ban asyukur dak ke Allah. Malam samangken kalaban taufik hidayah maunah inayah. InsyaAllah kasarengan kalaban ridha epon Allah kaula ban ajunan bisa alengki tempat sesangat muljah iki kak dito masjid acara sesangat muljah ngai peristiwa nuzulul Quran otabah toronakin Al-Quran pertama kali dari langit dunia, atau yang dalam bahasa pesantren disebut dengan Baitil Izzah, diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berada di bawah Jabal Nur di salah satu gua yang disebut dengan Gua Hira, yang peristiwa Kak Dintoh terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sehingga Rabu nakaula ajunan tempat semuljah acara semuljah asareng kelaban orang-orang muljah Kak Dintoh. InsyaAllah bakal teti perantara kaula ban ajunan cuken teti orang semuljah. Amin Allahumma. Salawat salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adalah orang yang menerima mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran Kak Dinto selain kitab, selain petunjuk, selain Al-Furqan abitaaki antara halal dan haram, Al-Quran Kak Dinto merupakan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling ra. Panapa seenya mai mukjizat? Mukjizat Kak Dinto ijaz nginaaki ngapesaki dek ka orang lain senentang dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Dulu ada yang namanya Nabi Musa mempunyai mukjizat tongkat menjadi olar. Panapa tocuna untuk ijaz ngapesaki dek ka tukang seher Fir'aun laknatullah alaih. Ketika tukang sihir Fir'aun itu bisa merubah tongkat menjadi ular, meskipun kata ahli tafsir hakikat tukang sihir Fir'aun ni kebening ngobetong keteti ular, tapi justru nyeher pening la manusia seningale tungket ni seakan-akan ular. Akhirnya Nabi Musa diberi kekuatan tongkat menjadi su'banum mubin, menjadi ular yang nyata. Pada masa Nabi Isa banyak orang-orang hebat pada waktu itu adalah orang-orang yang mampu mengobati segala macam penyakit. Nabi Isa beri ijaz perkara si bisa maapes dek ke orang lain, beni bisa beres penyakit, tapi bisa maudi pereng maudi pereng mati colok aja. Haha itu bisa maudi orang mati. Kita ki maudi orang mati, bi maudi pereng mati ni kalau tiga. Mun pereng ni ketip handphone ni kalau ni ke perengnya mana? Kipas, ni ke pereng. Tongkat. Lah di zaman Nabi Muhammad, orang hebat itu bukan orang yang ahli sihir, bukan. Di zaman Nabi Muhammad, orang yang hebat itu bukan orang yang ahli mengobati macam penyakit atau yang disebut tabib, punten. Tapi orang hebat di masa Nabi adalah orang yang paling bagus sastra, yang paling bagus syairnya. Jadi syair-syair sastra orang Arab Kak Dinto ditempelkan di dinding Ka'bah. Siapa yang paling bagus syair atau sastranya, dialah orang terhebat pada waktu itu.
Sehingga di dinding-dinding Ka'bah itu tertulis bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia. Bako pang pentong bendi bikok kakinya. Urusan ngaji aku apa? Sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya. Apa kakek? Cak cereng dek ira, apa tak deng padeng tak teman nemuring gendeng. Tak langkong para sepuh sebedai bagus. Saya paham sebenarnya. Tadi mulai dari baca Fatihah, sambutan, pengumuman penugasan guru tugas itu pakai podium. Kenapa saya kok pakai kursi? Ini bukan istimewa benih. Panitia ini kepinter. Mun kule pemancing katon kocan edo. Cereng orang lebih podium matekin apa ada. Cagelak. Ada sekene karo orang edo enggak le. Bes lah. Pada kamu nyetek cek saya gelak kaki. Pon saya lanjutkan. Jadi pada masa Nabi Muhammad orang hebat itu adalah orang yang paling bagus sastranya. Makanya kemunculan Al-Quran itu surah-surah Makkiyah. Surat sepertama turun di Mekah itu kalamnya mengandung kalam-kalam syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau syair ini kan segedeng nas, tapi kan sedekeng hi. Seperti puisi nak kena santri. Jerawat. Oh, jerawat. Kau sungguh hebat. Tak pilih santri, tak pilih ustad. Tak pilih muka, tak pilih pantat. Layak kan? Mari kita dengar kegeluh. Kita dengar kita pala kau mulai lah gelai kamar sampai leku. Mak lihat pesan kemin aja. Neng jagulian keluar. Ini saya cuma cerita. Jadi ada kalau dalam bahasa syair itu ada kalimat syair atau puisi yang bersajak AA, ada yang bersajak AB. Kalau sudah nas semua, kalau sudah semua, seperti kuliah ayyuhal kafirun, yang kebanyakan santri kalau sudah al kafirun mau terbuntuk ngilang. Tak pati apal jak macam-macam al-kafirun sampean. Bah ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Aja mun torot make sampai sopu tak kira mare. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Keng montrosakin yang ku ada rusan kira. Ayat ini adalah mengandung kalimat syair yang dalam bahasa Indonesia disebut berkalam bersajak AB. Pertamanya wal fajr dari ro lalu pindah kepada a. Inilah bahasa Al-Qur'an yang sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi bahasa Al-Qur'an. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Fir'aun. Lero. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Nabi Musa, kalau tabib-tabib di masa Nabi Isa tidak mampu menandingi cara Nabi Isa menghidupkan orang mati, begitu jugalah orang-orang kafir jahiliyah di Arab ketika kanjeng Nabi paringi Al-Quran, tidak ada satu orang pun dari kalangan Arab yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Makanya ada kalimat seperti ini, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idha yamutu jismuhu layab sudah. Apal dorot tina tulang. Jadi mun santri ini kamu lagu nggak nikah ke lagu Quran nih kalau. Jadi tapi setan putih nasi gampang. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nura Allahumma terus waj'al tepuk tangan untuk santriwati Taman Sari, hebat. Jadi santri itu kalau mau lagu ya lagu Quran itu, jangan sampai santri lagunya tere naam is dunia ka jiver up pentong sekarang jadi kok dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada. Qur'anuna, Quran kita, min mu'jizatil Mustafa, Al-Quran itu adalah mukjizatnya Gusti Kanjengna. Makin senika guna ben sampean ketika bahas Quran ni ke mukjizat. Mun mukjizat Nabi Musa tungket teti olar. Nabi Musa astana pamasok kakaping keluar terak teti lampu. Kalau mukjizat orang mati bisa ipaudi. Kalau mukjizat Nabi Nuh misalkan atau nabi-nabi yang lain
mempunyai keistimewaan dibakar Nabi Ibrahim tak ikelo apoi. Terus kalau Al-Quran kak dintoh bisa ekebai mukjizat, kalau Al-Quran dinyatakan mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Wala Quran bisa ditiolar. Nah, di sini oleh ulama dibahas. Quran kak dintoh Bapak Ibu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini kan mukjizat banyak. Kanjeng Nabi bisa keluar aing dari astana, maka itu buaki alladzi yanba'ul ma' min baini banani. Rasulullah bisa keluar aing dari astana. Peperangan sahabat arjeng aing persediaan tada dari astana Kanjeng Nabi kak dinto keluar aing sampai setuju sahabat kak dinto bisa ada ini kan mukjizat. Kanjeng Nabi kak dinto bisa nyibak bulan. Bisa. Ketika berdialog dengan Raja Habasyah bertanya, "Muhammad, apakah benar kau utusan Allah?" Benar. Kalau utusan punya mukjizat, apa mukjizatmu? Coba tampakkan. Dibawa keluar dari kerajaan Raja Habasyah, Nabi Muhammad ni kau bulan ke sepah eko bai, sampun eko bai bulan ku tak apah entar. Sampun semak bulan da ajunan Gusti Kanjeng Nabi, bulan kak dinto pah ekeris bi Gusti Kanjeng Nabi sampai bulan kak dintoh asebe teti dua. Bi Kanjeng Nabi pas campo boleh. Akhirnya Raja Habasyah percaya Kanjeng Nabi utusan Allah karena bulan kak dintu bisa sebe. Yang lebih mengagumkan lagi, ketika astronomi dari Amerika melakukan pendaratan di bulan dan melakukan pemotretan dari jarak dekat, ternyata bulan kak dintu lakar ageris seakan-akan bedelam patatoman atau kilkeng esampung boleh. Kan ada ya, katanya pernah ke bulan ya. Neil Armstrong antariksawan manusia pertama ke bulan. Terus kita ti orkes dikira. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Tapi dari semua mukjizat nikah, mukjizat sepaling raja kak dinto Al-Qur'an. Lu kok bisa Quran mukjizat sepaling raja? Selain ketika Kanjeng Nabi wafat, selain nikah elang. Kanjeng Nabi bisa keluar aing dari astana. Kanjeng Nabi wafat, mukjizat keluar aing ni kata ada. Kanjeng Nabi bisa nyibak bulan teti dua. Ketika Kanjeng Nabi kak dinto wafat, bulan tak bisa sebak boleh. Tapi Al-Qur'an sekalipun Kanjeng Nabi wafat, Al-Quran depak dek kaula ajunan bahkan sampai hari kiamat kak dintoh Al-Quran. Mangkana eko cak mukjizat sepaling raja benih cuma ketika Kanjeng Nabi ki beda umur Al-Quran kak dintoh bisa etengalen bisa ebecah, tapi sampun Kanjeng Nabi ampun wafat Quran pakunda pak dek kaula ajunan mangken. Terus kalau Al-Quran itu mukjizat, apa kehebatan Al-Quran? Al-Quran ni ke mukjizat kela ibeli nda boleh senyamai mukjizat ni ke perkara sema apes malemah ke orang lain seorang lain tak bisa ngalakoh akatia tukang sihir Fir'aun apes tak bisa ngalakoh tungket tak ibeteti olar akatia tungket Nabi Musa teti olar. Terus kalau Al-Quran mukjizat berarti Al-Quran melemahkan kepada orang-orang lain. Betul. Sampai mangken kita ada orang sebisa agabai Al-Quran, beda orang sebisa agabai Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil korla apal make kafirin atau bade. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Quran itu adalah dari Allah, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, fa'tu bi suratin min mithlih, coba sampian aga bai situng surat papadaban Al-Qur'an. Dari zaman Nabi Muhammad sampai mangken tada si bisa aga bai surat, aga bai situng ayat saus sepadaban Quran ni kata ada. Pola king tada semuti. Bodoh. Musailamah Al-Kadzab itu pernah ditantang untuk membuat surat, akhirnya dia menulis suatu bacaan yang mau disamakan dengan Al-Quran yang kurang lebih bacaannya
ya Difda'u bintu Difda'ain, wahai kata anak dari dua kata. Ayat dai setak kataan. Siapa yang buat? Musailamah al-Kadzab. Sampai mungkin ada orang sebisa ngubah Quran tade, sebisa akabai Quran tade, kak dinto ijaz seorang lain tak mampu ngelaku pedeban Al-Quran. Al-Quran sebisa selain tak bi. Apalagi mukjizatnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran kak dinto tambah dari ajunan epon Guste. Lambe orang ni kemun sakit Quran ni kebai tambah kan. Mangke tak manti banyak gelu maksiat. Nah dulu itu sampai sekarang ada cuma sebagian. Segala macam penyakit bisa diobati dengan Al-Quran. Itu zaman dulu. Sekarang masih ada tapi tidak banyak. Namanya diruqyah. Ada orang kesurupan diruqyah. Ada orang punya penyakit dalam diruqyah. Ada orang kena santet diruqyah. Ring bini kikir tok diruqyah. Beres lek beres ongku. Ring bini jemun pap coba diruqyah. Kalau diruqyah tidak baras, ya tak beres maksudnya. Diruqyah pakun tak beres, kalau diruqyah tidak beres, coba dirupiah. Beri IPC, mana beri IPC beres. Gini bagi, mau beri IPC tak beres, coba meliaki emas, beri emas. Mun beri emas tak beres, coba pakabin ben Mas Holil. Aja saya kopak aja sendok berarti dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong lambat ni kaca orang ni ka lapar. Salat luare tak ada nika cuma mau kulhu telo kali kalaban idina Allah mau kulhu bisa us gak dintok lapar bisa hilang. Belambak ni kenapa kira-kira orang Quran saya kebayi wiritan bi pujuk lambak ni kak teti pujuk berde saya ngapur berde saya lebat nyaing bisa ngambang seperti saya Khona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani lebat aing ni bisa tak nyelam kak. Napa saya kebayi malam-malam cuma Quran ni kalau saya baca mungkin padahal lambat ni Quran ada terkadang tak pati banyak si apal mungkin sudah banyak tapi alhamdulillah pondok pesantren Taman Sari kak Dinto pun mungkin sudah ada program tahfidzul Quran sudah berjalan 1 tahun. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini anak-anak didik kita putra-putra kaula ajunan sebeda kak Dinto termasuk calon-calon penghafal Al-Quran. Amin. Nabi Muhammad pernah bersabda inna lillahi benih wa inna ilaihi raji'un benih kedingah kira gelu inna lillahi ahlina minan nas sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kelompok manusia. Allah punya keluarga tapi dari kelompok manusia. Sahabat ni kageton berengaki masa Allah di keluarga dari manusia. Sahabat bertanya manhum ya Rasulullah siapakah orang-orang yang dianggap sebagai keluarga Allah. Nabi Muhammad menjawab hum ahlul Quran ahlullah orang-orang yang ahli baca Al-Quran orang-orang yang hafal baca Al-Quran hum ahlullah mereka lah keluarga Allah dari kelompok manusia. Artinya orang si hafal Al-Quran tak burung boleh bekal selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Secara akal saus kak si hafal Quran berserta hafal ni kalain orang mun si hafal Quran ni kepasti ngaji ben arina karena kudu murojaah iki na bangki iki na bangki selain kapi tedung mungkin saya apal Quran tak nekuk Quran mungkin perjalanan di bis tapi makilah sambil ajalan sambil tengah lamatem saya baca qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Supir bis atau le siapa ngaji ceknya menai budi. Ciling ku tak HP nai ba yesang senyare. Orang ngerok itu. Habis cak kota ketelur deh kata. Manter seteja sinorok program tahfidzul Quran di Allah ipa kempangan. Amin. Manter ipa lekas apal Al-Quran. Amin. Sehingga masuk kategori iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Al-Quran kak dinto bekal nolongi. Al-Quran kak dinto bekal teti pajalama ta kaula ajunan ketika kaula ajunan ampun masuk ke akhirat. Amin. Allahumma. Dan Al-Quran itu lengkap. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka saja permasalahan kak dintoh bi Al-Quran paringi cara. Tada permasalahan setada dalam Al-Quran. Mun beda orang ampo ahli sake ate. Apa kata Al-Quran? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah adik-adik santri, yang bisa membuat hati kita tenang itu adalah Al-Quran. Sampian atena sedih, sampian atena pegel cek maca lain, maca Al-Quran. Lah, kalau sedih nanti lahjahnya lahjah Arab, lagunya pakai lagu sedih. Al-Quran itu kan beda lagu nahawan ki. Ada lagu bayati, ada bayati suri, ada bayati pagi. Mun dalam keadaan susah maca Al-Quran, nama lagunya adalah lagu ausak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kancan yeti ngerti kere mandelat keke. Ada lagunya. Kalau lagi dalam keadaan senang, kita ikut lagunya Asy-Syaikh yang menjadi imam di Madinatul Munawwarah. Kalak tay santai pakencang padah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kalau dalam keadaan ngantuk ingin baca Al-Quran, pakai lagu yang nadanya tinggi. Ikut siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Insyaallah benih karo sampean sing ngantuk sebinar maka kancan sing kitedung nyeding. Lecak aku lebih sampean cek dengan mun tempo nah seneng saiki lagu ada kita kitu kereta berangkat ada kita kitu hatiku gembira. Kalau santri jangan lagu seperti itu. Kapan sedih? Aing mata berembun. Ngabestikan seneng. Tak kuat bula manteng rasa .
Alhamdulillah bener kalau hafal Quran makin lagu apa lagi ya kakek ya. Yang mun santri kutu andi ciri khas make lagu cinta seten punten aja papat jengkau reng jak sampean ni ka laguna lagu cinta seten punten ngalak jak Arab ifrah ya qalbi in zaman. Iya asli ini lagu cinta tapi kalau pakai bahasa Arab jangan canah ya Allah sholawatun jaga kok aslinya benih sholawat. Lah ya kita santri harus beda dengan yang lain. Pleman dekik dari pondok depak ke compok santri harus beda dengan yang tidak santri. Masa kula ben sampean niku TV tak oleh kantok atana TV bekombe TV depak ke compok pada benak kana TV niku tok benare ngakan etan akibat yang tuana bekombe ikombe aki. Kita ini orang-orang berkualitas. Santri itu tidak boleh sama dengan orang yang tidak santri. Makanya kalau sudah santri maka seperti kata kakek saya mengatakan santri is the single one the true religion the behind of good. Artena pada tak tahu. Ini penting hafalkan lagu ayat le. Santri itu bukan harus hanya baik tapi harus menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang baik, orang yang tidak santri pun pasti bisa baik. Namun untuk menjadi orang yang benar, itulah santri yang mengamalkan ilmu syariat Islam. Kalau benar sudah tentu baik. Baik saja belum tentu menjadi orang yang benar dalam kehidupan ini. Makanya pedomannya harus Al-Qur'an. Cepon gela mun temponah ate tak sae coba ala bi zikrillahi tatmainnul qulub kata Quran mun kula ben sampean tempona sake ate tempona pegel kotuh laben kalaben zikir lesan banyak zikir dak Gusti Allah. Paham? Rizki dunya tempona serat apa kata Al-Qur'an? Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau ingin rizkinya diperlancar oleh Allah, muntunnya kula bersampean tempona melarat, tambah ketakwaan kita kepada Allah. Pejeng tambah, pejeng ni ka melancar rizki tapi tak oleh abejeng niat nyari rizki. Paham? Korlah ibadah rizki ini kepada Allah tanggung. Mau tak percaya tekku bisa sampean kamu beda kiai melarat beda kiai ngalak terus ada mungkin apa mungkin le kiai ini kata alaku miki soki dolum jurajo mobil rep ngadirap yattaqillah takut dak Gusti Allah ya ja'allahu makhraja. Setiap permasalahan diberi jalan keluar. Bukan tak punya masalah, tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Kiai itu punya masalah, keng masalah dari Allah tolongin apa-apa polanan ibadah dak Gusti malam abunguh yai seekalako atahajud kula bi sampean ceke kia makani sape pada ceke keng lain seekalako mungkin apa mungkin sampai sopu ngimami berjamaah sopu lastare kak dinto kiai mulang santri mari mulang santri sampai nunggu waktu isyraq salat isyraq ditunggu sampai waktu duha salat duha mari duha kiai rumah sapaya cek mulai dari kul telo akhirah asarin tak pati sampurna tok assalamualaikum tamu ngambek ke teloi luar dari kamah dan kula dari rampenang kiai parlo napa Nabi bisa ajunan rebu yandek ni kepada acara haul bunyi putra esok onarabuna oh ki bisa amit kiai pleman satos mun ka seorang jamun ka telo ratus nguti sembian kak nguti ki laku tedu kol sanga bah tok aduh macam sejak kemarin macam teremai kau dah kakek kak iya le anu ceng-ceng kak benih le di bering robo lah benda pesene ke beli sapi deku benih ngonceng tarnaki dah takut
kepada Allah. Makanya adik-adik sampean yang ada di pondok pesantren, sampean makin sebede kak dintok, manfaatkan waktu mumpung ki bede pondok, pong ki bede kesempatan, pong umur ki ngodah, mari perdalam Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an itu sendiri atau sesuatu yang keluar dari Al-Qur'an yang dinamakan dengan fiqhul Qur'an. Sehingga dengan Al-Qur'an kau leben sampean ampun oning, maka dekik dari Al-Qur'an muncullah yang namanya ilmu balaghah. Karena belajar Al-Quran muncullah ilmu nahwu, karena Al-Quran muncullah ilmu sorob, karena Al-Quran muncullah ilmu fikih. Semua ilmu itu muncul karena untuk memperdalam Al-Quran. Mun Al-Quran ku satta ikolle, maka setiap ilmu gak dinto bakal norok bunte. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan baik kalau kita tidak tahu ilmu mantik dan ilmu balaghah. Tidak mungkin kita mengetahui makna Al-Quran dengan sempurna ketika kau leben ajunan tidak menguasai ilmu nahwu dengan ilmu sorob. Sehingga kalau kita sudah mengetahui semua cabang-cabang ilmu itu, insya Allah sampian ampun sampurna. Mulai pondok sampurna keluar kau leben ajunan, insya Allah bakal terti orang separatu da Allah. Mun ka Allah paratu ka masyarakat bakal paratu. Mun ka Allah ben ka masyarakat paratu, itunya bakal sampurna ya akhirat bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya cak gerak-gerak munduk gelu. Kula munduk ni kebek abid meskipun kula ni tak ngaji dan kula nakal, tapi saya munduk itu mulai dari umur 7 tahun lambok kula ki keni makin bekun keni. Saya munduk pertama kali itu pada tahun 97, umur 7 tahun. Keluar munduk pesantren tahun 2015. Lah tumbuh buluh dan riak dulu dia. Jadi saya mondok itu kurang lebih sekitar 17 tahun. 17 tahun di pesantren saya tidak pernah pacaran. Mau hebat, benih hebat, ada sende. Mun kula nembak cewek nggak sapora. Mun bi kula tembak cewek minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nembak kasih tu nggak boleh nyampit. Maaf mas, sampean terlalu baik untukku. Bi kula jawab, jangan khawatir, saya bisa jadi maling loh. Jadi kalau mun ala sunnah yang cuma paling bagus, saya bisa jadi begal. Nembak satunya lagi, maaf mas, sampean terlalu tampan untukku. Makanya kata tadi setengah promosi pelabur di sendek puntu aki deki kiba molek. Bon, makanya waktu di pesantren saya ingat waktunya sampian mumpung masih dalam keadaan saya dimaksimalkan kun aki kau kuleki. Semua adik-adik santri yang ada fokuskan kepada ilmu. Cok cara pacaran geluh, mun karo masalah reng laki. Ni kemudian nabeng tibi sepenting sampian bagus. Ongkuan sepenting sampian pa pinter, sepenting sampian pa bagus, sampian pa alim. Peleman dari kak dintok reng laki nabeng sampian. Sampian la pinter, la bagus, la alim, la ratin, tidak reng laki nabeng, kula sa nabeng. Nja ongkuan. Makanya cek kira pikiran nikah sampian, cek kira pikiran nikah. Tak usah sampian nikah doa, ya Allah, harapanku sederhana. Aku hanya ingin imam yang bisa membawaku ke surga. Ya benih sederhana mun ngaji ya. Aji luar biasa mun deng laki bisa ngibuka surga. Jadi mun sederhana ada ya deh. Ya Allah, harapanku sederhana. Maka tak peti bagus sepenting laki pangeran aja sederhana. Lo tak usah mun ki penduk tak usah. Itu kadang santri kan santri. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka. Ibu di kan bersenikah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu. Artinya, ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi munculkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan. Ni kadang bina kana santri payo bae ke doa jodoh. Ya Allah, kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan perjodohan ini ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodohkan dengan saya. Dan malaikat cempa piara colon ngarai itu. Tak usah kira pikiran nikah. Nanti sampean kalau sudah keluar
ada takdirnya masing-masing. Tugas sesampian mangken ngaji, tugas sesampian mangken guna aki bekto sebede ka ilmu pong sampian ki munduk ngode ni kata abeli boleh ngode ni cuma sekalian pun duk cuma sekalian bekto na sampian mangken pun duk jak mikir ring lake kemudian mun la lake jak mikir pun duk Pakanang ki mun bekto na munduk saya mikir ring lake saya lake mikir ring bini kapan nembu kemudian pas dalam bekana eko beni karo sela keluarga mekembang ocak yo ngana ya kolam bekas tata ngaji dulu bener dah. Mau dengar setia borala, borala, borala. Makanya saya ingat alek-alek saya pesankan itu. Fokus. Orang tua harus mendukung 100%. Makanya makin kita ditinggal oleh guru kita. Saya lama kenal dengan Kiai Haji Wasi Hamzah ini. Sering tabang kirok pengajian, bahkan yang mengundang saya pada malam hari ini beliau yang mengundang langsung. Ki, dimin di tempat pengajian. Jadi beliau mengundang malam ini, yang mengundang itu adalah beliau. Akhirnya bulan Sa'ban kemarin saya dapat info dari Ki Abdul Ghafur bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan saya bersaksi bahwa beliau Kak itu adalah orang-orang baik. Beliau ini adalah orang yang insyaallah husnul khotimah. Aslina tak ku beter mun nika andi pontu kejok santren nika sampean umpama lop pesantren tak ngusus lop tak ngusus lecek khusus lek kencerna sampean sing ngaji ba kuna kidi kapi ka kiai nika saya kesusahan kudu ben sampean santren nika mangkane saya ngak yuk sesantren tu repak kunca agin cegan santren cak kulian ring sepo mari kita kerja sama dan sama-sama kerja. Pendidikan ini bukan tanggung jawab kiai, bukan cuma tanggung jawab ibu nyai, bukan cuma tanggung jawab pondok pesantren, tapi tanggung jawab kita bersama, alumni, santri, dan juga wali santriwan dan juga wali santriwati. Sering kuda ngebala, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang itu sukses, tidak sendirian. Kanjeng Nabi adalah pemimpin. Beliau punya Sayyidina Abu Bakar. Pasir Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang pandai ilmu siasah, pinter ilmu politik, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, beliau Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab. Politik tak oning, siasah tak pati paham, keng mun urusan carong dak ada nih. Okay. Nabi Muhammad punya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bukan ahli politik, bukan ahli carok, tapi soki mun beda pembangunan napa parlo Kanjeng Nabi beki kapi artan. Yang nomor 4, Nabi Muhammad mempunyai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bukan ahli siasah, beliau bukan ahli perang, beliau bukan orang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang cerdas, yang ilmunya luar biasa, sehingga Sayyidina Ali adalah mampu menyusupkan atau mampu menyebarkan ilmu kepada orang-orang di kalangan bawah, pemuda-pemuda, saking pintar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitulah pesantren, ada kiai, ada alumni. Alumni bagian yang mana tergantung sampian. Mun sampian orang sepo, tore dukung ponduk, tore kerjasama ben ponduk. Mun sampian orang sepo, ala kuah tak bisa nyumpeng habis set andi, nyumpeng pemikiran andi pemangki sombeng aki. Mun cepon kula tat langkong saya senikah, langkong saya senikah. Ini kelompok Sayyidina Abu Bakar. Kalau sampian wali santri tepak ke orang belater, engki sapora orang bajingan, sapora bajingan ini belum tentu coba, engki bajingan belum tentu cu. Luar matura kalau sudah bajingan, apa nak boleh ibu untuk tengik, nikah coba. Maturanya sama bajingan belum tentu coba, karena bajingan nikah angko, ini mai bajingan, banyak bangsa bajingan, penak ini mai bajingan. Sampian tepak kau ring bajingan, tepak karing belatir, tepak karing angko. Mari bekerja sama kalau ben ponduk. Tikal tau sa nyumpeng pendapat. Keng mun bederok nyerok ka ponduk tapok dolo. Paham? Sampian orang-orang kaya punya perusahaan, punya toko, sampian punya uang banyak, nyumpeng alakoh tak sempat. Abri pendapat, sampian cik ngodoh. Atau karena benoreng sampean benih kelompok bajingan keng pesena banyak mun ponduk abangunah semin kendut trek iya ya pada dut trek eman telot trek tak ngapa ya mun dut trek eman. Sampian alumni yang baru keluar dari sini, sampian santri yang baru aktif di rumah, mari kita bergabung dengan kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua kegiatan
semua aktivitas kita kerahkan untuk kemajuan pondok pesantren. Kalau sudah bekerja sama, santri aktif, santri yang sudah jadi alumni, semua simpatisan, semua muhibbin mendukung kegiatan pondok pesantren di setiap bidangnya, yang tua dengan idenya, yang berharta dengan hartanya, yang mampu punya kekuatan dengan kekuatannya, insya Allah pondok pesantren ini akan menjadi pondok pesantren yang jaya, akan jadi pondok pesantren yang semakin hari akan semakin maju, dan kemajuan pondok pesantren itu adalah kemajuan kita bersama. Amin Allahumma. Makanya saya ingat toreh sajian pak kompak kita ditinggalkan oleh guru kita bersama, bukan berarti kita harus berpisah, justru kita rapatkan barisan. Ini tanggung jawab kita bersama. Kula ben sampean mun mangkin jen apesa kempang masuk orang sedumur dua pondok nika tak cara kapi seneng orang tak kira setiap kelakuan bagus nika coba nyaan kia. Makanya cek pon orang pada sumber raja pacar rena raja mentro tidak pacar rena ya cek aku bayar sumber kan uki teti sajen maju pondok saya baca sajen banyak tapi ingat napa abai saya baca idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mun kula ben sampean kompak maka sebatil ni kata kira maksud maka kanto kula ben sampean bekal saya, kula ben sampean bekal menang manter segak din tobadana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manter kompak kapi, manter bi Allah ipa selamat kapi, manter bi Allah ipa saya kapi, sehingga kula ben ajunan ditinggalkan guru kita, sebenarnya kita tidak berpisah, hanya saja beliau pindah ke tempat yang lebih nikmat. Ngalai tempat selangkung semak dek Allah. Kula ben sampean berjuang untuk pondok pesantren, beliau mendoakan kita dari alam yang berbeda, yang alam itu adalah alam setuana beliau kak dinto seperti ini sareng Allah akidi dek kaula ajunan sebeda itunya mantir sekak dinto badana. Amin Allahumma. Kaula ben ajunan tore tua aki sampun tinggal tunya mantir Allah tempat tak patengki dan kul yakin hakul yakin beliau min ahlil jannati ampun beda tempat raudhatun min diadil jinan mek parlo itu aki swarga kak dinto beda petok tempat tapi petok tempat ni katingkatna beda saya 6.600 sabitek menem sajan banyak tua sajan ongke tingkat ta mun kiai kak dinto tingkat ta ampun tengki setuju santri budian tingkat ta pada tengki kiai apa santre seayako bi kiai santre seayangkup santri bi kiai bekal masuk swarga aburin kalaban kiai Wasi Hamzah ketika masuk swarga budian setop bi malaikat mungkin kiai cenderung masuk swarga galuh anapa kan pola beda santri saiki bagi pola beda alumni saiki ke swarga du banyak malaikat mun kai bitung kapi santri kula banyak alumni banyak hatta walau kanu adatan nujum make pada men bitungna bintang elangnya sepenting sampean kasukan bek takapi santri nak kiai masuk swarga kaula ben ajunan masuk swarga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oleh karena itu semoga saya hadir sareng Allah Subhanahu wa taala paringi ate istiqomah. Amin. Kita doakan juga pengasuh muda kiai akhlak ya modok Pak Gentengan yang gentengan gule didi gentengan ki akhlak banyak ya tanya ngana Pon, kembali lagi. Jadi Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apa ijaznya? Al-Quran melemahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam. Ada orang yang bisa agabai pada Quran, tak ada si bisa ngubah Al-Quran. Sampai mangken ni kata ada orang yang bisa ngubah Al-Quran. Jangankan satu ayat, situng harokat saus iyo Quran ni ka pasti epangki. Karena Allah sa janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu ajaga. Ibu dia pakai tutup tubali man yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah tujismuhu layab sudah. Beruntunglah orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa belajar Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa memperdalam ilmu Al-Quran. Wa kaifala, bagaimana tidak beruntung idza yamutu jismuhu layab sudah, orang yang bisa
dekat dengan Al-Quran. Saya ngaji Al-Quran. Ketika seteh je satta tak kira ancur pakun epa bungkol sareng Allah Subhanahu ki alam barza ki kuburan kap je satta tak bisa epa ancur napa boleh akhirat. Nih sehadir ahlul Quran, sehadir ahli Quran, menterbi Allah epa selamat dunia akhirat, menterbi Allah epa bajra dunia akhirat. Amin Allahumma. Tanya saya berpesan sekali lagi, biasakan baca Al-Quran. Sampian kalau yang sudah ikut program tahfidz dan gula tak mangmang dan gula tak ragu pasti ngaji tok. Yang tidak ikut program tahfidz cek sampai tak ngaji. Usahakan kalau santri pun mari abojeng ngaji. Ini selalu saya nyatakan setiap pengajian. Mangkene ke Quran banyak tak ibaca bi orang. Mangkene ke Quran banyak maca HP ni gelo. Iki napa bagi? Arab minta ibaca Quran tak engak saya maca Al-Quran. Mi tak engak tak ekatelak Quran. Saya sabuk ngatas. Saya ngaji tekek telok ane bunat tas. Saya selalu menyatakan setiap pengajian Quran ni kamu ni sabuk je tas ngatas sabuk ibebe eka emas sajada iampar ka eka meruku ban sajada ikulung ya ada beri katok Quran na sabuk sehingga ketika abojeng sampian ningali ka Quran mun la ningali pasti engak sampian karena padeng katengan mun la engak mari na sampian cek ke mari abojeng maki agrede mun tak teu ke ngaji. Pada sampian akhir ayat saos mun sampian wan salat wan ayat maka sampian saari kak dintu ampun 5 ayat 10 hari sampian 50 ayat sabulan terus 50 ayat tak igresa nika mun tempon akhir sa ayat mun tempon nang tenang tambahi palanceng palanceng akhir sa ayat saos kak pokok pun mari abojeng kudu ngaji itu harus kita targetkan pleman di kantor nyari kerdus sesari mi sabek ya deung jangan bi Quran mun kerdus sari mi kosong tak mau make kerdus sari mi bade esene kibah. Tetimun ngaji sekengakan sari mi mata boy. Nyaman oleh 3 bulan Quran na tak luang sari mi ekakan orang ngelempo dek. Kan engke. Makanya yang tidak ikut program tahfidz kalau yang sudah tahfidz pasti murojaah, pasti ngaji. Yang tidak ikut cek sampai tak ngaji pun mari bojeng lek. Cek sampai tak ngaji. Saya berpesan itu. Pala akhir saayat saos mari duhur akhir sampean kalak genduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha sadaqallahul adzim. Ya bala keng akhir. Saayat saos tak napa iki. Marin asar Bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim. Mari maurid Bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim. Insyaallah kumpuya telo hatam tohon mereka. Biasakan baca Al-Qur'an. Nabi semesen iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Qur'an karena Qur'an ini kau bakal nolongi kau leben ajunan ketika kau le ajunan celaka nang arah mahsyar. Umpama kau leben sampian tak iki bebi kanjing Nabi karena terlalu jauh keng mun ahli maca Qur'an sebekal ngiba kau leben sampian. Amin kau teh. Allah waktu aki cengeng utepak gareng ngapa dina dia. Oh sampean mun niku pengajian mah kita nyampita aku lileg gede teh. Male temu jogi odi. Oleh karena itu pada malam 17 Ramadan agar melemangkan diadakan peringatan nuzulul Quran. Makle sajen kenal ka Quran. Mun la kenal pasti sajen lebur de Quran. Mun la lebur insyaallah pasti eka bareng. Tak bisa langsung lebur mun tak cerita aki. Makana beda nuzulul Quran pah cerita aki Quran ni ka mukjizat Quran. Pan cerita aki pas saja seneng. Jangan lambak beda lagu tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak. Begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Lebur kakek kau le. Membaca ayat cengang pada lagu ibahagopa.
Siap jadi orang-orang yang ahli baca Al-Quran kira-kira para bapak siap gih Leman dari Kak Dinto setiap lestari asolat sampean bukan karena Ramadan bekto bulan apa-apa ben mari apa jeng kudu ngaji Quran meskipun cuma satu ayat sehingga aku lebih sampean ini masa ada setan pun tenang 5 ayat ngaji Al-Quran pun tempuna tenang tambah 2 ayat tempuna tenang mungkin ngaji 1 halaman kira-kira siap kenapa tak siap ngamal lagi Kak Dinto adik-adik kira-kira siap untuk membaca Al-Quran tiap hari insyaallah monlah teti ahli Quran jamin kula ben sampean dadi keluargana Allah dari kelompok manusia. Nomor 2 jasad kula ben sampean tak kira ancur ketika mati. Nomor 3 kula ben sampean syafaati tolongi Quran ketika masuk ke akhirat. Menter sekak dinto badana amin Allahumma. Demikianlah sekilas info. Janganlah kemana-mana karena saya juga tidak kemana-mana. Hah? Korang ayo bisa apa sih bocah orang gitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak langkong seporana kak sampai kerja sini ke pengajian kak. Pos ngapa sini kan ni kak akhir semua yang kita tu muntah epos apa sih? Santri ni kak sini ke burle kita sini. Santri ni kak mun apa? Mun santri ni kak ngak bunga anda ni kalau batai melarat. Santri ni kemudian pun tuk lampu mati boy itu cek bunga nanti kan hore tak ngaji ya kau jelek ya jadi menemangkan pan lampu nak tak mati ya kapan ngaji beban biasa nanti jadi pengajian ngak ni kan ni tak sampai iding sedingin mak dia tak pati ruwet sambian ni un seporah mana bi beda hal-hal sedak perjuka sepor aki lek sepor aki lek ki mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau ada susunan bahasa yang mungkin kurang tersusun rapi. Bila ada benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah milik Allah semata. Bila ada yang salah dari yang saya nyatakan, maka kesalahan itu murni dari pribadi Khalil Yasin. Nyun sapora ben nyun pelersaki. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Burung beo, burung gagak, burung cenderawat, burung cendrawasih. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.